Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penipuan, kita harus tahu dulu apa itu penipuan. Penipuan adalah tindak pidana yang melibatkan manipulasi, pembohongan, atau pengelabuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan finansial secara ilegal. Di Indonesia, penipuan ini diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378. Nah, Pasal 378 KUHP ini mendefinisikan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang. Penipuan terjadi ketika seseorang menggunakan tipu daya atau manipulasi untuk memengaruhi orang lain, sehingga menyerahkan barang atau surat-surat berharga atau melakukan tindakan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Contohnya apa? Penipuan dalam bisnis investasi palsu yang menipu orang untuk menanamkan uang mereka dengan janji pengembalian yang tidak realistis. Penipuan dengan modus penjualan barang palsu atau layanan yang tidak sesuai dengan klaim yang diberikan. Penipuan melalui penyalahgunaan informasi pribadi untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah. Dalam kasus ini kuncinya adalah dengan kesengajaan dari pelaku dan memang sejak awal memang tidak mempunyai etika yang baik. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun 8 bulan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan adalah tindak pidana yang serius dan melanggar hukum. Masyarakat perlu waspada dan bijak dalam bertransaksi dan berinteraksi untuk menghindari menjadi korban tindak pidana penipuan. Penerapan hukum yang tegas dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan aman bagi semua.